Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Rafa Ken. Kali ini kita bahas film berjudul Punisher, One Last Kill. Rencana tayang tahun 2026. Ceritanya mengikuti mantan prajurit marinir yang berubah menjadi pembela kebenaran di jalanan. Ia membalas dendam dengan keras atas kematian istri dan anaknya, serta menyatakan perang terhadap dunia kriminal. Seberapa seru dan keras kisahnya? Mari kita simak bersama. Cerita berlatar di kota New York, berpusat pada sosok bernama Frank Castle, yang dikenal sebagai sang penghukum. Saat ini Frank berada di titik terendah hidupnya. Sebelumnya, ia sudah menuntaskan dendam terhadap keluarga kriminal Genovese yang telah membantai keluarganya. Namun setelah tujuan itu tercapai, Frank justru kehilangan arah dan terhimpit beban batin yang sangat berat. Di sisi lain, keamanan kota makin memburuk. Runtuhnya kelompok besar justru memberi jalan bagi banyak kelompok kejahatan kecil bermunculan dan menindas warga. Sementara aparat tampak pasif dan tidak berdaya. Kita lihat contoh nyata ketidakadilan itu. Seorang lansia tunawisma bersama anjingnya dipukuli dan dirampok oleh gerombolan preman. Topinya diambil paksa. Anjing kecilnya dilempar ke jalan raya. Keadaan ini bertemu dengan kondisi mental Frank yang kian goyah. Ia kerap mengalami halusinasi, seolah melihat rekan-rekan yang gugur di medan perang. Ia terus bertanya, siapa diri saya, jika bukan lagi sang penghukum? Tanpa sasaran balas dendam lagi, hidupnya terasa kosong dan hampa. Title, for Frank. Title, I thought you were the best of us. For Frank. Tak mau terus terkurung di kamar, ia berjalan keluar menyusuri lingkungan yang rusak. Di kedai kopi milik seorang ayah dan anak perempuannya, berita tentang dirinya sudah menyebar. Meski berwajah beruban dan berkumis tebal sehingga sulit dikenali, hanya anak kecil itu yang seolah menyadari siapa ia sebenarnya. Di setiap sudut jalan, kekerasan terlihat nyata dan dibiarkan begitu saja. Frank kemudian pergi ke pemakaman, duduk lama di makam istri dan anaknya, sambil menangis dan merenung. Ia sadar, balas dendam tidak menyembuhkan luka, malah membuatnya makin hampa, jauh dari kedamaian, bahkan sempat membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidup sendiri. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm tired. I'm sorry, baby. I don't know what to do. I don't know what to do. Namun saat berada di ambang itu, bayangan mendiang keluarganya seolah berpesan, kematian yang buruk tidak lebih mengerikan daripada hidup yang penuh penderitaan tanpa tujuan. Pesan itu menguatkan hatinya untuk tidak menyerah. Hey. Oh, no! No, 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 no! Pulang ke apartemen, ia mendapati tamu tak diundang. Mark Genovese, satu-satunya anggota keluarga itu yang lolos dari pembalasan sebelumnya. Ia bersumpah akan membalas dendam dan menyewa seluruh kelompok kejahatan di kota untuk memburu Frank. 6:47 p.m. this location will be shared. They will come and they will kill.
will come, and they will Malam itu, pasukan penyerbu mulai menyisir gedung tempat tinggal Frank. Karena tidak tahu nomor kamarnya, mereka salah menyerbu kamar tetangga. Ibu dan anak yang tinggal di sana terancam bahaya. Ketika bensin mulai mengalir masuk ruangannya, dan api mulai menjilat kakinya, Frank sempat diam saja, hingga terdengar jeritan anak kecil di sebelah. Amarahnya meledak seketika. Dengan keahlian taktik militer dan kemampuan bertarung yang luar biasa, ia mulai menghabisi penyerbu satu demi satu, tanpa ragu-ragu. Menggunakan apa saja yang ada di sekitarnya, mulai dari senjata rampasan hingga benda sederhana, ia mengubah gedung itu menjadi jebakan maut. Pertempuran berlanjut hingga ke atap dan halaman luar. Meski jumlah musuh jauh lebih banyak, ketangkasan dan ketenangan Frank membuat mereka kalah satu persatu. Saat Mark Genovese hendak melarikan diri, Frank mendengar teriakan lain. Anak pemilik kedai kopi sedang diserang. Ia dihadapkan pada pilihan, mengejar musuh utama, atau menyelamatkan yang tak bersalah. Ia memilih yang kedua. Di kedai itu, ia kembali beraksi, melumpuhkan perampok satu persatu. Bahkan menggunakan pulpen biasa untuk melumpuhkan penyerbu berbadan besar, persis seperti teknik yang pernah ia pelajari. Setelah aman, anak itu memeluknya, dan memberikan bunga kecil sebagai tanda terima kasih. Thank you. We're good, Mom. Kembali ke makam keluarganya, Frank kini menemukan makna baru, bukan sekadar membalas dendam, melainkan melindungi mereka yang lemah dari penindasan. Di akhir cerita, kita melihat gerombolan yang dulu merampok lansia, kini berhadapan dengan sosok penuh keadilan itu. Semangatnya kembali, dan ia mengenakan kembali pakaian khasnya. Ketakutan pun menyelimuti mereka, dan lansia itu kembali mendapatkan barang miliknya. That's not the only thing he took from... Film ini berdurasi singkat, karena berfungsi sebagai jembatan kisah, mengukuhkan kembali kedudukan karakter ini, sebelum kemunculannya kembali di jagat Marvel, termasuk dalam proyek mendatang seperti Spider-Man, Brand New Day. Pesan yang bisa diambil, jangan habiskan hidup hanya untuk kebencian dan balas dendam. Orang yang berbuat jahat, pada akhirnya akan menerima akibatnya sendiri. Seperti buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Demikian pembahasannya. Saya Rafa Ken. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.